Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesehatan, diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa belajar bersama, berdiskusi bersama mengenai materi mata pelajaran Al-Qur'an Hadis kelas 9 semester 1 mengenai Quran surat Abasa ayat 1 sampai 10, Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 dan konsep ilmu dalam Islam. Langsung saja untuk materi yang pertama mengenai Quran surat Abasa ayat 1 sampai 10. Apakah ada yang sudah hafal ataupun mengetahui mengenai Quran surat Abasa ayat 1 sampai 10? Apabila belum, kita baca bersama-sama Quran surat Abasa ayat 1 sampai 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadzakaru fatanfa'ahu dzikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu talaha. Shadaqallahul adzim. Quran surat Abasa ayat 1 sampai 10 itu ada kata per kata ataupun mufradatnya yang perlu kita ketahui untuk pembelajaran, untuk pengetahuan, yang mana abasa itu artinya dia bermuka masam, watawalla dan berpaling, al-a'ma seorang buta, yazakka ingin menyucikan dirinya, yadzakaru au atau ingin mendapatkan pengajaran, tasodda memberikan perhatian, yas'a dengan bersegera, yakhsya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun asbabun nuzul dari Quran surat Abasa ayat 1 sampai 10, dari beberapa ulama mengatakan surat ini diturunkan menyangkut sikap Nabi Muhammad SAW kepada Abdullah ibnu Ummi Maktum ketika Nabi Muhammad sedang sibuk menjelaskan Islam kepada tokoh-tokoh musyrikin di Mekah, salah satunya Al-Walid ibnu Al-Mughirah. Beliau berharap ajakannya dapat menyentuh hati dan pikiran mereka sehingga mereka dapat memeluk agama Islam yang diharapkan akan membawa dampak positif bagi perkembangan dakwah Islam selanjutnya. Kemudian setelah itu datang Abdullah ibnu Ummi Maktum yang rupanya tidak mengetahui kesibukan Nabi Muhammad SAW tersebut karena kebutaannya, lalu menyela pembicaraan Nabi Muhammad SAW, memohon agar diajarkan kepada Nabi Muhammad tentang Islam itu seperti apa. Hal ini dilakukan berkali-kali sehingga tidak berkenan di hati Nabi Muhammad SAW. Namun beliau tidak menegur apalagi menghardiknya. Hanya saja nampak pada air muka beliau rasa tidak senang. Maka turunlah ayat ataupun Quran surat Abasa ayat 1 sampai 10. Adapun kandungan dari ayat Quran surat Abasa 1 sampai 10 ini, Allah memerintahkan Nabi Muhammad agar tidak berpaling dari orang yang ingin membersihkan jiwanya, membersihkan diri dari akhlak tercela dan ingin mendapatkan kebenaran. Kemudian tidak terlalu berharap kepada para pemuka Quraisy akan keislamannya. Allah lah yang akan memberikan petunjuk bagi yang dikehendakinya. Kemudian yang kedua tentang Quran surat Al-Mujadilah ayat 11.
Untuk itu mari kita baca bersama-sama kembali ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila fansuzul ladina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasul karim. Arti dari kata per kata ataupun biasa kita disebut dengan mufradat Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 bisa disimak secara bersama-sama. Yafsahun artinya berilah kelapangan. Allahu yafsah, Allah akan melapangkan. Kila wa idan suzu, jika dikatakan berdirilah kamu. Fang suzu, maka berdirilah kamu. Allahu yarfa, niscaya Allah akan meninggikan. Al ilmu utu, orang yang berilmu. Darajat, dengan beberapa derajat. Tak malu nahobir, maha teliti apa yang kamu kerjakan. Tadi sudah kita singgung mengenai asbabun nuzul dari Quran surat Abasa. Sekarang kita singgung juga asbabun nuzul dari Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Allah Subhanahu wa taala biasa memberikan tempat khusus pada para sahabat di ahli Badar. Suatu hari ketika sedang berlangsung, datang beberapa sahabat ahli Badar lalu mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beliau menjawabnya. Mereka mengucapkan salam kepada orang-orang di majelis itu dan mereka menjawab pula, namun tidak ada yang beranjak dari tempat duduknya. Sehingga para ahli Badar itu berdiri. Rasulullah pun memerintahkan kepada sahabat-sahabatnya yang tidak ikut perang Badar untuk mengambil tempat lain agar para ahli Badar bisa duduk di dekat beliau. Orang-orang munafik memanfaatkan kesempatan ini dengan menuduh Rasulullah SAW tidak adil kepada umat Islam. Katanya Muhammad berlaku adil, ternyata tidak. Mereka bermaksud memecah belah antar umat, antar para sahabat Nabi Muhammad SAW. Ketika tuduhan itu sampai di telinga Rasulullah SAW, beliau menjelaskan bahwa siapa yang memberikan kelapangan untuk saudaranya, ia akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat menyambut seruan Rasulullah itu dan turunlah surat Al-Mujadalah ayat 11. Kemudian untuk kandungan ayat dari Quran surat Al-Mujadalah ini, surat ini Allah memerintahkan kepada kaum muslimin untuk melakukan perbuatan yang menguatkan persaudaraan, menumbuhkan empati dan kepedulian sosial. Antara lain, memberikan tempat kepada orang lain, terutama saat mencari ilmu, memberikan kelapangan, usaha mencari kebajikan dan kebaikan, berusaha menyenangkan hati orang lain, memberikan pertolongan antar sesama dan sebagainya dan banyak lain, termasuk yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Berdasarkan Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 ini, para ulama berpendapat bahwa orang-orang yang hadir dalam suatu majelis hendaknya mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam majelis tersebut. Antara lain, saling menghormati, datang pada tepat waktunya, kemudian menjaga suasana yang baik, menjaga persaudaraan, saling bertenggang rasa, kemudian hendaknya memenuhi tempat duduk di depan. Bagi orang yang terlambat datang, hendaknya menerima dengan lapang dada. Seperti itu.
Kemudian Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman, taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, berusaha menciptakan suasana yang damai, aman, tentram dan dalam bermasyarakat. Juga orang-orang berilmu yang menggunakan ilmunya untuk menegakkan kalimat Allah. Dari ayat ini dipahami bahwa orang-orang yang memenuhi derajat ataupun mempunyai derajat yang paling tinggi di sisi Allah ialah orang yang beriman dan berilmu. Dicatat ya, orang yang memiliki derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala yaitu orang yang beriman dan orang yang memiliki ilmu yang diamalkan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Pada akhir ayat Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa Dia Maha mengetahui secara detail yang dilakukan oleh manusia. Tidak ada yang tersembunyi baginya. Dia akan memberikan balasan secara adil sesuai dengan perbuatan ataupun tingkah laku yang dilakukan oleh manusia tersebut. Untuk materi selanjutnya yaitu yang ketiga mengenai konsep ilmu dalam Islam. Ilmu itu sendiri memiliki ataupun mempunyai makna pengetahuan, sedangkan secara etimologi ilmu merupakan suatu yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu datangnya sesuatu ke dalam jiwa pencari ilmu. Ia membagi ilmu menjadi beberapa macam, yaitu ilmu ma'rifah dan ilmu sains ataupun pengetahuan. Islam menegaskan bahwa semua ilmu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Klasifikasi ilmu pengetahuan yang telah diberikan oleh para ahli filsafat, pakar dan orang bijak, khususnya para ahli sufi, dapat diterima seperti Imam Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Hazm, Imam Al-Ghazali dan Al-Suyuti. Pada hakikatnya terdapat kesatuan di balik hierarkis semua ilmu pengetahuan dalam kaitannya dengan pendidikan seorang muslim. Ilmu dapat dikategorikan berdasarkan keragaman ilmu di dalam kehidupan manusia dan cara-cara yang ditempuh mereka untuk memperolehnya, dan pengategorian tersebut itu tentu melambangkan usaha manusia untuk melakukan keadilan terhadap setiap bidang ilmu pengetahuan. Mungkin itu saja materi yang kita pelajari ataupun kita diskusikan bersama. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.